Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Hari ini kembali ketemu dengan saya, dan kalau ada saya, pasti ada Pastor Postinus. Iya. Selamat datang Pastor. Halo Pak Steve. Sudah cukup Terima kasih. lama nih Ya, kita udah tidak lama. bincang-bincang asik. Enggak tayang lagi. Baik. Ya, hari ini Pastor seperti Ya. biasa masih banyak hal-hal tentang perkawinan yang Ya. harus kita bahas. Ya. Walaupun sudah pernah kita singgung dan sebagainya, tapi tidak ada salahnya lah kita Ya. terus berulang-ulang supaya mengedukasi juga sobat-sobat Komsos, Ya. supaya makin mengerti dan makin memahami makna dari perkawinan Perkawinan Katolik. Katolik itu ya. Ya. Pastor, sebelumnya ini ada juga dari Sobat Komsos yang bertanya di komen, Ya. dan mungkin ini ada baiknya juga lah kalau kita sedikit bahas dan kita jawab. Ya. Jadi ada sebuah kasus seorang wanita yang sudah cerai mati, ya, lalu menikah dengan seorang duda dari Protestan, dan mantan istrinya pun masih ada dan sudah menikah, bahkan sudah bercerai kembali. Dan si wanita ini menikah dengan si duda ini secara Protestan. Oke. Nah, kemudian karena itulah maka si wanita ini tidak boleh menerima komuni ya Pastor ya. Ya. Nah, pertanyaannya, sampai kapan larangan untuk tidak menerima komuni tersebut, dan bagaimana, apakah masih memungkinkan akan melakukan perkawinan secara Katolik? Nah, baik. Nah, sebenarnya kan pertanyaan ini kan udah lama ya. Iya, Kita mohon iya. maaf dulu karena Maaf sekali, ini mungkin ada yang terlewat. Iya. Tapi saya sudah jawab sebenarnya ya. Sudah. Belum. Oh, Yang belum. ini Pastor tidak sempat jawab. Oh, tidak sempat. Aduh, mohon maaf ya. Tapi sebenarnya, nah ini umat kita ini bisa ada solusi. Nah, solusinya ada dua. Satu, berarti duda yang tadi yang ditinggal cerai Iya. oleh istrinya, Iya. itu harus mengajukan anulasi perkawinan Oh. kepada tribunal. Tentu saja prosesnya dimulai dengan datang ke paroki. Kenapa harus mengajukan anulasi? Karena supaya nanti dia bisa membereskan perkawinannya, ya. Hmm. Dia bisa menikah dengan janda yang ditinggal Iya. suaminya mati itu Iya. meninggal suaminya. Nah, dia datang ke pastor paroki, ya, walaupun dia Protestan, tetapi dia datang di mana teritorinya, ya, paroki di mana dia tinggal itu ya, memberitahu semuanya kenapa bisa mereka berpisah, lalu perkawinannya mengapa bermasalah. Nah, nanti umumnya pastor paroki atau pastor yang mengurus akan melihat apakah ada dasar anulasi itu. Karena anulasi itu kan berarti pembatalan perkawinan yang memang tidak sah sejak semula itu. Ya, berarti sebelum menikah sudah ada masalah. Gitu ya. Kalau ada dasar, maka nanti pastor paroki memberikan surat pengantar bahwa ini bisa surat gugatnya disampaikan kepada tribunal. Nah, nanti kalau tribunal sudah memanggil berbagai pihak, tergugat itu ya, lalu pemohon ya yang menggugat, lalu saksi-saksi, dan juga termasuk pertimbangan dari pastor paroki tadi. Lalu misalnya menemukan ada dasar anulasi itu, maka misalnya mengabulkan anulasi itu. Kalau mengabulkan anulasi, maka si duda ini bisa menikah sah dengan yang janda tadi yang sudah ditinggal mati oleh suaminya. Tetapi ada masalah lain. Dia kan harus minta izin, yang mereka berdua harus minta izin perkawinan beda gereja kepada ordinaris wilayah, kepada Bapak Uskup atau Vikaris Jenderal gitu ya, atau Vikaris Episkopal teritorial. Itu salah satu di antara mereka itu bisa memberikan itu. Nah, kalau sudah keluar itu berarti dia harus berjanji dong. Dia harus memenuhi janjinya itu. Janjinya adalah yang Katolik berjanji tidak meninggalkan iman Katolik, lalu semua anak yang akan lahir dibaptis secara Katolik, dan semua anak juga dididik secara Katolik. Baru izin atas nikah beda gereja itu diberi oleh otoritas keuskupan. Nah, kalau ini sudah keluar semua, maka baru bisa dikonvalidasi perkawinan tadi. Karena perkawinan yang dilangsungkan secara Protestan itu tidak sah.
dalam pandangan kita sebagai orang Katolik. Oh iya, tapi tidak pemberkatan lagi kan berarti? Pemberkatan. Oh, pemberkatan kembali. lagi. Pemberkatan Pemberkatan kembali. lagi. Jadi mereka ikut juga persiapan perkawinan. Iya. Mengapa? Karena di dalam kanon 1125 Iya. itu sudah dikatakan hendaknya keduanya diajari mengenai tujuan perkawinan Katolik dan hal-hal fundamental berkaitan dengan perkawinan Katolik. Nah, lalu setelah dipersiapkan dengan baik, baru mereka konvalidasi perkawinan di depan Romo dan 2 orang saksi. Nah Begitu. itu Papa Steve. Baru setelah itu kemungkinan Baru boleh menerima komuni, tapi memang sebaiknya sebelum konvalidasi itu pihak yang Katolik tadi mengaku dosa dulu. Karena dia pertama-tama dia sudah melanggar aturan gereja dan juga dia melakukan banyak dosa, gitu ya. Maka dia perlu memurnikan hatinya, gitu ya. Nah kan si laki-laki ini kan Protestan. Waktu dia menikah dengan istri yang sebelumnya itu kan mungkin juga menikah secara Protestan ya. Nah apakah itu memang juga boleh ya mengajukan anulasi perkawinan Protestannya ini? Yang Duda tadi? Iya, si Duda itu. Justru boleh. Mengapa? Karena dia akan menikah dengan yang Katolik. Oh, gara-gara karena mau itu ya. Ada sangkut pautnya. Sangkut pautnya dengan itu. dengan. Memang ini di dalam aturan gereja diatur lagi dalam ada satu instruksi yang dikeluarkan oleh Tata Suci Vatikan. Nama dokumennya adalah Dignitas Conubi. Jadi diberi kewenangan kepada tribunal keuskupan untuk mengadili kasus perkawinan yang bukan Katolik tetapi akan ada kaitan dengan Katolik. Kan misalnya mau menikah dengan orang Katolik. Itu pasti. Oke. Mudah-mudahan jawaban ini juga bisa cukup menyenangkan. Tapi ini saya tambahkan Bapak Steve. Saya tahu ada beberapa umat kita yang punya masalah yang seperti ini. Tapi mereka umumnya mungkin karena kurang tahu, lalu mereka diam saja. Padahal sebenarnya gereja Katolik itu bukan mempersulit loh. Justru memberikan solusi kalau ada yang semacam ini. Maka silakan omonglah, beritahulah pastor paroki supaya diproses dan dibereskan perkawinan, karena ini juga baik untuk umat kita. Iya betul. Itu jangan jadi batu sandungan lah. Jadi batu sandungan. Iya betul. Baik. Oke. Nah Pastor, pembahasan kita hari ini itu sebetulnya adalah masalah kesetiaan dalam perkawinan. Kita mau bahas sedikit tentang perselingkuhan nih Pastor. Sebabnya itu apa sih sampai orang itu berselingkuh? Selama ini mungkin Pastor punya banyak pengalaman juga menghadapi orang-orang yang punya kasus selingkuh. Nah, biasanya kenapa mereka itu selingkuh? Nah, kalau saya melihat, Pak Steve, memang ada beberapa yang saya ketahui misalnya ya. Tapi umumnya penyebabnya itu saya melihatnya begini. Pertama adalah rumah itu tidak menjadi home bagi mereka. Tidak nyaman. Tetapi rumah itu seperti rumah interrogator. Baru saja misalnya pasangannya, ya istri atau suami misalnya, nongol di depan rumah, belum menginjakkan kaki, belum duduk gitu ya. Dia sudah merepet salah satu misalnya. Kamu kemana saja? Kok WA saya kamu gak balas? Kok begini? Ya kenapa gak ada waktunya kan? Nah, berarti rumah itu tidak menjadi home, tidak nyaman. Nah, kalau orang tidak nyaman di rumahnya, terus nanti di tempat kerjanya dia menemukan seseorang yang nyaman. Dia bilang saya lebih nyambung dengan ini. Ya kan? Nah, betul. Ini harus hati-hati itu ya. Lalu yang kedua, mengapa mereka tidak nyaman juga? Misalnya komunikasinya yang buruk. Komunikasinya buruk. Apa komunikasi buruk itu? Tidak nyambung satu sama lain. Itu kan? Dia tidak memahami apa yang menjadi cita-cita pasangannya, ada yang menjadi pikirannya itu ya, tidak nyambung. Tidak ada misi yang searah. Itu kan? Padahal mestinya berkomunikasi dengan baik. Komunikasi itu tidak hanya komunikasi verbal. Tapi bisa komunikasi pikiran, bisa komunikasi kehendak, bisa komunikasi juga bahasa-bahasa tubuh. Ya, kalau seseorang itu sudah tidak suka, dia sebenarnya bisa menunjukkan di dalam gerak-geriknya. Ya, jadi berkomunikasi. Nah, sering sekali dalam berkomunikasi itu mereka saling menuntut. Itu kan? Betul. Nah, kalau udah saling menuntut, itu udah tidak menciptakan home. Tetapi yang saya lihat yang ketiga. Nah, yang ketiga itu adalah mereka fokus pada diri mereka masing-masing.
tidak fokus untuk kehidupan bersama, tidak fokus untuk kehidupan keluarga, tapi fokus pada dirinya, egosentris. Kamu harusnya begini, kamu harusnya begini. Isi hati saya dong dengan cinta. Ya gimana itu? Ya kan begitu ya. Nah, lalu yang keempat yang saya lihat adalah memang kurang kuat komitmen. Komitmen untuk menjaga perkawinan. Sebenarnya kalau sungguh-sungguh dipahami bahwa perkawinan itu harus dibangun seumur hidup. Tetapi harus diingat kalau dibangun seumur hidup, tujuan perkawinan Katolik salah satunya kebaikan suami istri. Ya, betul. Jadi harusnya masing-masing berjuang memberikan yang terbaik kepada pasangannya, bukan saling menuntut. Iya, bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk diri sendiri, tapi justru memberi. Ya. Bayangkan kalau saling memberi sesuatu yang baik, maka kebahagiaan itu menjadi buah dari memberikan sesuatu yang baik itu. Ya. Bahagia. Ya. Jadi bahagia itu jangan dicari yang pertama-tama, tapi pertama-tama adalah apa yang harus saya lakukan kepada pasangan saya, kewajiban apa. Nah ini sangat penting Pak Steve. Jadi itu yang saya lihat penyebabnya. Ya. Walaupun juga ada penyebab yang kelima, soal intervensi pihak ketiga. Itu bisa mertua. Nah ya, ini itu juga banyak merecoki keluarga anaknya misalnya. Sebetulnya anaknya baik-baik saja, tapi merecoki, mencampuri urusan yang harusnya udahlah, biarkan mereka secara dewasa. Kehadiran orang tua itu sebagai memberi nasihat, tapi tidak mengintervensi begitu saja itu ya. Percayakanlah kepada anak-anak. Ya, itu pandanglah mereka sebagai orang dewasa, perlakukan mereka sebagai orang dewasa. Iya, jadi itu banyak memang mertua yang merasa aku ini punya keluarga bagus, sukses. Aku juga pengen anakku juga harus seperti aku gitu. Padahal belum tentu juga. Harus sama seperti. Lalu yang ini kan yang sering tadi yang egosentris itu. Egosentris itu bisa ada tanda-tandanya. Misalnya apa? Masing-masing mengatakan ini hartaku. Jadi bukan harta keluarga tapi hartaku. Oh iya, betul. Kan ada kan? Betul. Nah, kalau sudah berpikiran semacam itu, berarti pusatnya dirinya. Iya. Malah hartanya. Bahkan mengatakan misalnya, saya itu keluarga saya lebih kaya daripada keluarga kamu. Wah. Itu kan berarti bayangkan suami dan istri masih saling merendahkan satu sama lain. Iya. Kuat-kuatan. Iya. Nah, Paus Fransiskus mengatakan kepada kita, nah hendaknya hal-hal yang seperti ini itu dihindari oleh suami dan istri. Jangan ada lagi saling membanggakan diri dan mendominasi satu sama lain. Jangan. Justru harus hadir sebagai penolong satu sama lain, memberikan yang terbaik. Nah itu Pak Steve. Jadi sebaiknya sebelum menikah ke jenjang pernikahan, ini udah disadari dulu ya oleh pasangan itu ya. Kalau pasangan kita bergejala seperti itu ya kita harus bereskan dulu nih. Harus dibicarakan dulu dengan matang-matang ya. Dan saya sangat tertarik dengan yang Pastor bilang, kalau komitmen menikah itu adalah membahagiakan pasangan kita, bukan supaya saya menikah supaya saya bahagia, kan bukan seperti itu. Ya, memberikan yang terbaik dulu. Berjuang satu sama lain itu ya, bukan menuntut. Saya tuh ngomong begini loh Pak Steve. Kenapa sih masa pacaran begitu romantis? Mengapa masa pacaran itu masa yang indah, dan saling merindukan, pasti jadi bahagia gitu kalau ketemu pacar. Ketemu, tidak ketemu 1 minggu saja rasanya gimana? Hambar dia. Mengapa? Karena dalam masa pacaran itu lebih dominan saling menyesuaikan diri. Dia sukanya apa ya? Iya, yang lebih memikirkan pasangannya. Iya, betul. Sehingga ada semacam kerinduan. Tetapi coba, kalau seandainya bermasalah dalam keluarga, apa yang terjadi? Saling menuntut, bukan menyesuaikan diri. Harusnya menyesuaikan diri, sikap menyesuaikan diri masa pacaran itu dibawa setelah menikah. Iya, betul. Maka untuk keluarga-keluarga kita, ambillah waktu berdua. Supaya membangun komunikasi, lalu memperbaiki dan membangun relasi yang baik. Ambil waktu yang baik gitu ya. Jangan sibuk kerja terus itu, lalu tidak ada waktu bersama, berdua. Nah ini pasti yang saya lihat. Ya, dan kasus perselingkuhan ini adalah salah satu penyebab juga adanya yang namanya perceraian. Di luar apakah itu Katolik maupun bukan Katolik, tapi banyak yang beralasan gara-gara pasangan saya selingkuh, maka saya menuntut sebuah perceraian. Nah, untuk kita yang keluarga-keluarga Katolik, Pastor,
kalau ternyata pasangan kita memang ketahuan selingkuh, Hmm. atau pasangan sendiri memang mengakui bahwa saya selingkuh, harus bagaimana, Pastor? Itu kan menyakitkan hati si pasangannya ya. Ya. Nah, apakah dengan cara itu kita anulasi aja atau bagaimana, Pastor? Nah, memang tidak bisa serta-merta begitu. Nah, saya ingat kanonnya, dasar hukumnya, Kanon 1152. Dikatakan di situ kurang lebih, hendaknya dengan sikap Kristiani, mereka yang tidak bersalah, kalau pasangannya selingkuh, tidak menolak mengampuni pasangannya. Dan juga hendaknya jangan menceraikan perkawinan. Kan itu kan sangat harus dipikirkan soal keluarga, anak-anak. Jadi gereja sudah mengatakan demikian. Dan coba sikap Kristiani, mengampuni dengan sikap Kristiani, berarti 70 kali 7 kali tanpa batas sebenarnya. Itu. Tetapi saya mau menyampaikan juga, karena dalam hukum gereja juga disampaikan bahwa hendaknya kalau terjadi perselingkuhan, maka mestinya masing-masing ada sesuatu hal yang diperbaiki. Mereka yang salah, bertobat dong. Karena harusnya kan begitu ya. Lalu juga yang tidak salah, lalu mengampuni. Jadi memperbaiki diri. Ini yang sangat penting. Jadi jangan langsung menjadikan alasan ini sebagai alasan untuk perceraian secara sipil. Mengapa? Karena belum tentu bisa dianulasi juga secara gereja Katolik. Belum tentu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua begini. Ada beberapa, tidak semua ya. Kalau terjadi perselingkuhan, misalnya yang melakukan hanya satu orang, pasangan ya, pasangan lain tidak. Lalu pasangan yang tidak selingkuh itu mengatakan, saya juga bisa selingkuh. Balas dendam. Malah dendam, itu kan. Nah, berarti ini tidak menyelesaikan masalah. Betul. Ya kan begitu ya. Nah, mestinya yang tidak bersalah itu tidak melakukan, tidak ikut-ikutan itu. Jadi harus mereka menyelesaikan. Nah, ini yang saya bilang tadi di awal. Kalau ada masalah dalam keluarga, maka jangan fokus pada diri sendiri, tapi fokus pada keluarga, fokus pada kehidupan bersama. Bagaimana kehidupan anak-anak? Ya, itu yang sangat penting. Lalu yang berikutnya harusnya diingat oleh pasangan suami istri, janji perkawinan. Ya kan? Ya kan? Betul. Apa janji perkawinan? Janji itu tidak main-main loh, Pak Steve. Ya kan? Di hadapan Allah, di hadapan imam, di hadapan gereja, di hadapan saksi, saya mengambilmu sebagai pasangan hidup saya dalam untung dan malang. Perselingkuhan itu termasuk malang. Iya, betul. Waktu sakit dan sehat, ada suasana sakit hati di sana. Ada berbagai macam. Saya setia mencintaimu, mengasihimu sampai mati. Tiba-tiba ada masalah yang seperti ini, harusnya merenungkan kenapa sampai pasangan saya melakukan perselingkuhan. Ada apa? Lalu mereka yang melakukan perselingkuhan, saya sudah terlalu jauh, saya mohon maaf. Ya, harusnya seperti begitu, idealnya begitu. Nah, itu Pak Steve itu. Iya, memang walaupun ini secara praktek kan sulit ya, sulit karena itu. Main perasaan juga ya. Tapi memang banyak terjadi kalau perselingkuhan itu terbongkar, itu karena emosi, tidak lagi merefleksikan perselingkuhan itu terjadi karena apa. Harusnya kan bisa duduk bareng, ngobrol ya. Kamu selingkuh itu kenapa? Mungkin di situ keluar tuh, saya merasa kamu itu begini, sehingga mungkin itu bisa ada titik temu gitu ya. Yang sering terjadi kan, kamu selingkuh, ya udah kalau gitu kita pisah aja, gitu kan langsung, tanpa sebetulnya kita mengetahui masalahnya apa, kenapa itu terjadi perselingkuhan. Ya, mudah-mudahan ini juga untuk Sobat Komsos, walaupun tidak semuanya mengalami ini, tapi untuk sobat-sobat Komsos yang mengalami ini, mungkin ini bisa menjadi juga suatu pencerahan. Ya, tapi ini Pak Steve, saya kagumlah kepada banyak umat kita. Ada banyak yang mengalami pasangannya selingkuh, tetapi orang yang tidak bersalah dia mengampuni, sehingga mereka memelihara ikatan perkawinan sampai lansia. Saya tahu beberapa orang. Nah, artinya apa? Ada umat kita yang bisa memelihara ikatan perkawinan kendati ada masalah yang sesulit ini. Iya, betul. Pasangannya selingkuh. Bahkan ada pasangan yang puluhan tahun ditinggalkan oleh pasangannya. Tapi suatu saat dia kembali. Dan dia terima. Nah, ini menurut saya sikap orang Kristiani yang luar biasa.
Padahal waktu dia meninggalkan pasangannya itu, dia juga punya gundi, ya, punya perempuan lain. Tapi ketika dia kembali, tapi si istrinya setia. Tetap setia. Nah, saya rasa apa kekuatan dari istri ini? Doa. Dia tidak meninggalkan Allah. Nah, seringkali keluarga-keluarga itu ketika ada masalah, dia tidak datang kepada Allah. Padahal Pak Steve ya, bagus sekali. Dalam perkawinan di Kana, Yesus kan melakukan mujizat dalam perkawinan kan. Tapi peristiwanya sangat menarik. Di sana ketika kekurangan anggur. Jadi dalam perkawinan itu ada yang kurang, anggur. Bukan karena kelimpahan. Karena kekurangan anggur, maka Bunda Maria punya peran penting memberitahu Yesus mereka kekurangan anggur. Lalu kepada para pelayan, Ibu Maria mengatakan, Bunda Maria, lakukan apa saja yang dikatakannya kepadamu, yang dikatakan Yesus kepadamu. Dan para pelayan melakukan apa yang dikatakan Yesus, mengisi 6 tempayan itu dengan air. Ketika dibuka sudah menjadi anggur. Siapa yang mengetahui kekurangan anggur? Bunda Maria, Yesus, dan mempelai. Paling-palinglah tuan rumah itu. Tamu-tamu tidak mengetahui. Iya, betul. Artinya apa? Kalau ada kekurangan dalam keluarga, jangan beritakan kepada semua orang. Iya, betul. Tapi kepada siapa? Kepada Yesus. Iya, betul. Nah, ini keluarga Kristiani itu. Kalau ada konflik, ada kekurangan, ada hal-hal yang harusnya melibatkan Yesus, melibatkan Tuhan, datanglah kepadanya. Libatkan. Perkawinan itu perkawinan suci. Dipersatukan oleh Allah. Maka pasti Allah menolong dalam kesulitan apapun. Tidak mungkin lepas tangan. Nah, ini Pak Steve. Iya. Nah, ada arti kata di sini kan memaafkan orang yang bersalah. Ya. Jadi pasangan yang bersalah itu harus bisa dimaafkan. Cuma kalau sekedar memaafkan itu Pastor, kadang-kadang kan kalau di mulut, oke, kali ini saya maafkan, saya menerima kamu lagi. Tapi dalam perjalanan kesalahan si pasangan ini terus sering diungkit lagi gitu lah. Nah, kalau seperti itu kan kembali lagi. Akhirnya terluka lagi dan perselingkuhan itu bisa saja terjadi lagi kan. Nah, itu tadi saya bilang itu komunikasi yang buruk gitu. Iya, betul. Komunikasi yang buruk yang mengungkit-ungkit kesalahan orang, itu yang membuat rumah menjadi tidak home lagi. Iya. Betul. Orang yang hadir di situ tidak merasa itu home. Mengapa? Karena dia bukan merasa disembuhkan di situ, tetapi justru seperti ditusuk-tusuk lukanya. Iya. Nah, ini yang sering terjadi juga. Maka yang tadinya dia sudah punya komitmen, dia mengatakan, untuk apa saya hadir di dalam hidupnya? Dan banyaklah yang begitu. Nah, maka mungkin kalau ada yang mendengarkan Komsos ini, itu ya barangkali baik kalau seandainya mengampuni, sungguh-sungguh mengampuni. Ada dalam kitab suci, Pak Steve, anak yang hilang. Ketika dia kembali kepada bapaknya, dia tidak ungkit, kamu kemana saja? Ya, betul, tidak ditanya. Nggak ditanya, tapi malah disembelih. Binatang itu ternak itu dipestakan, dikasih mantel kepada dia. Betul. Hadir banyak orang di pesta. Apa? Sukacita. Jadi justru kita menghadapi orang-orang yang bertobat itu dengan sukacita, bukan mengungkit kembali kedukaannya, lukanya. Itu Pak Steve. Iya, waduh, bagus sekali nih kali ini, Pastor. Mudah-mudahan kita memang menyadari hal seperti ini sulit untuk dilaksanakan. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dan Pastor juga sudah mengalami ada beberapa yang bisa melakukan itu. Bisa. Jadi bukan hanya sekedar teoritis saja, tapi memang betul-betul ini bisa dilaksanakan. Bisa dilaksanakan. Oke, Pak Sunana, tadi kita bicara soal perceraian. Memangnya tinggi ya tingkat perceraian di Indonesia itu? Nah, sebenarnya kalau kita melihat datanya di Indonesia, nanti juga bisa di recheck oleh pendengar Komsos Bisik ya. Saya ini lihatnya contoh tahun 2019, 2020 sama 2021 ini contoh ya, sampel. Nah, ini menarik. Mengapa? Ini kan masa pandemi ya. 2019 itu angka perceraian di Indonesia itu kurang lebih 490.000 per tahun. Itu bukan angka yang lumayan, itu besar, sedikit ya, besar. Itu pun yang terdata. Iya, kan? Banyak juga yang diam-diam tiba-tiba berpisah, tidak mau mengurus. Nah, itu 490.000.
tahun 2020 sekitar 300-an ribu. Agak turun. Tetapi bisa jadi karena sibuk pandemi kan. Oh ya, jadi konsentrasi ya kan itu ke situ. Lockdown kan. Mungkin bisa begitu saja. Mungkin juga proses perceraian nggak tertunda kan, tidak tertunda. bisa dilakukan. Ya, bisa jadi malah lebih. Ya. Hanya karena waktu itu kan kantor-kantor pemerintah kan tertutup itu. Lalu 2021 itu sekitar 450 ribu. Mulai naik lagi. Ya mendekati 500-an ribu. Besar. Lalu yang menarik adalah, ini yang menarik. Sekitar 73% yang mengajukan perceraian itu adalah istri, perempuan. Yang justru mengajukan. Konteks Indonesia ya. Ya. Sementara hanya sekitar 23% yang mengajukan suami. Oh, malah banyak istri. Tapi kita lihat alasannya. Alasannya adalah satu, poligami. Jadi suaminya itu melakukan poligami. Istri tidak menerima. Lalu yang kedua, masalah ekonomi. Lalu yang ketiga, KDRT. Jadi melakukan kekerasan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini beberapa hal ini yang menjadi penyebab mengapa terjadi perceraian. Nah, ini konteks seluruh Indonesia. Pertanyaannya, apakah di antara mereka ini ada orang Katolik? Pasti ada. Pasti ada. Nah, ini juga yang membuat kita, mengelus dada ya. Orang Katolik yang punya kitab suci, dan di dalam kitab suci itu Tuhan Allah sudah mengatakan ya, Maleakhi bab 2 ayat 16. Allah membenci perceraian. Ya. Di dalam kitab Injil Markus bab 10 ayat 7 sampai 9 dan Injil Matius bab 19 ayat 5 sampai 6. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi dalam kitab suci kita tidak boleh ada namanya perceraian. Mengapa orang Katolik? Mengapa orang Kristiani melakukan perceraian? Nah, ini renungan bagi kita. Nah, renungan bagi orang yang belum menikah. Pikirkan sungguh-sungguh. Jadi teman-teman kita yang sedang berpacaran atau anak-anak muda kita, persiapkanlah perkawinan. Jangan yang dipikirkan itu hanya kita makan di mana atau kita rekreasi di mana. Tapi pikirkan masa depan. Bangunlah. Jadi komitmen itu sudah dibangun sejak masa pacaran. Gitu ya. Saya memberikan ilustrasi Pak Steve, kalau perkawinan itu dibangun seperti rumah yang kokoh, maka dia akan kokoh ketika ada badai. Tetapi kalau perkawinan dibangun seperti pondok di sawah yang rapuh itu, maka bangunan perkawinan menjadi rapuh dan gampang sekali terombang-ambing. Nah, harus dipersiapkan sungguh-sungguh. Dipersiapkan bukan hanya antara pribadi, tapi sungguh-sungguh melibatkan banyak keluarga, ya, keluarga kedua belah pihak, dan juga melibatkan Allah. Jadi harus ada saatnya serius juga mempersiapkan. Nah, itu Pak Stef. Ya, ini perlu direnungkan nih untuk pasangan-pasangan yang sebentar lagi akan menikah. Ya, itu. Tadi kan Pastor bilang perceraian itu dari statistiknya penyebabnya poligami, ekonomi, lalu KDRT. Dan di keluarga-keluarga yang Katolik ini, menurut Pastor apa nih penyebabnya terjadi perceraian itu? Kalau poligami kayaknya kan nggak mungkin. Nah, kalau yang saya lihat di Katolik, itu masalah ekonomi. Ekonomi ya. Lalu ini masalah kewajiban sebagai pasangan tidak dilaksanakan. Misalnya ada salah satu tidak mau bekerja, atau tidak mencari uang, atau tidak menafkahi pasangannya. Ekonomi juga kan? Iya, betul. Ada yang saya lihat fenomena, dan ini cukup banyak, soal mertua. Jadi kehadiran mertua itu mengganggu perkawinan baru, perkawinan menantunya, karena masih mengintervensi. Jadi seolah-olah yang menikah itu mertua itu. Jadi kalau misalnya punya rencana ini menantunya, dia mengatakan, oh enggak, itu enggak bagus. Yang ini ribet malah ini. Mertua. Nah ini, jadi iya. Saya tidak melihat negatif ya, tapi tidak semua juga mertua, karena ada mertua yang baik. Nah, itu yang saya lihat. Lalu yang berikutnya adalah soal komunikasi. Itu penyebabnya. Soal komunikasi, memang ada beberapa yang melakukan KDRT juga. Itu penyebabnya KDRT. Memang yang saya alami sendiri tidak banyak yang soal KDRT ini, tapi ada. Maka sampai terancam hidupnya. Karena bukan hanya
Jadi KDRT yang dialami itu bukan hanya KDRT verbal, tapi KDRT yang mengancam jiwanya, fisik ya, sampai fisik dan mengancam jiwa anak-anaknya. Gitu. Nah, umumnya orang yang semacam ini yang melakukan kekerasan yang sadis ini punya disorder mental. Jadi secara psikologis dia memiliki kelainan atau masalah atau penyakit itu. Dan kalau yang seperti itu, Pastor, biasanya kan nggak mungkin serta-merta setelah menikah baru muncul ya? Tidak mungkin. Pasti ada simptom-simptom lah, tanda-tanda ya sebelumnya. Maka jangan bucin, budak cinta itu. Kalau sudah ada tanda-tanda itu, ya perlu pertimbangkan sungguh. Tidak berpikir nanti kalau sudah menikah saya akan merubah. Belum tentu, belum tentu. Itu kan banyak yang sering terjadi begitu ya. Belum tentu. Waktu pacaran sering disiksa, sering dipukul, terus masih tetap mempertahankan dengan harapan nanti kalau sudah menikah pasti berubah. Nah, itu. Lalu ini yang harus dihindari oleh anak muda kita. Kadangkala mereka sudah tahu bahwa misalnya calon pasangan ini melakukan KDRT atau kekerasan. Tetapi karena mereka sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, lalu mengatakan saya sudah memberikan segalanya, saya menikah dengan dia. Artinya apa? Motivasi untuk menikah itu bukan lagi motivasi yang penuh, bukan lagi motivasi yang benar dan sungguh-sungguh bebas, tetapi motivasi yang karena saya sudah melakukan hubungan seksual dengan dia. Di dalam kitab suci sudah dilarang oleh sabda Allah bahwa tidak boleh siapapun pengikut Kristus untuk melakukan persetubuhan pranikah. Seksualitas itu sangat suci, diciptakan oleh Allah. Maka jangan dimanipulasi oleh manusia. Harus sungguh-sungguh dilakukan di dalam perkawinan yang sah. Nah itu Pak Stef. Ya, tapi memang zaman sekarang itu kan begitu ya Pastor ya. Anak-anak muda zaman sekarang itu sudah melihat bahwa hubungan seks itu bukan sesakral itu lagi gitu. Jadi mereka merasa ya melakukan hubungan seks sebelum menikah itu menjadi sesuatu yang normal saja. Nah, padahal mungkin ini juga perlu disadari kembali benar. Hakikat daripada sebuah perkawinan itu. Nah, menurut Pastor sendiri, kenapa sih banyak anak muda yang mencoba untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah ini? Ada banyak faktor, Pak Stef. Bisa jadi itu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, bisa jadi faktor internal itu adalah misalnya dia mengabaikan hati nuraninya, atau dia mengabaikan bahwa itu tidak boleh sebenarnya. Dia melakukan dengan sengaja. Jadi sebetulnya tahu tidak boleh, tapi diabaikan. Dia melakukan. Jadi ini faktor internal. Kembali lagi ini komitmen. Jadi bagaimana harusnya orang Katolik itu punya komitmen mempertahankan iman dan tunduk taat pada ajaran moral. Ini kan bertentangan dengan ajaran moral. Itu kan harusnya tidak dong. Apalagi mereka yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik. Bayangkan, dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Harusnya melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah dong, supaya nyata sebagai anak Allah dan menjadi anggota gereja. Bahkan tubuh mistik Kristus. Kepala kita adalah Kristus. Harusnya karena kepala kita Kristus, kita itu berusaha kudus, berusaha suci, tidak jatuh pada hal-hal yang begitu. Tapi ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah dia lingkungannya mana. Bisa jadi lingkungan yang gampang mengakses video porno misalnya. Lalu dia ulang-ulang itu. Saya menyampaikan di sini juga bahwa saya yakin sekali karena misalnya apa yang kita ulang-ulang menjadi kebiasaan, dan apa yang menjadi kebiasaan itu menjadi karakter kita. Bahkan itu yang paling melekat dengan diri kita. Itu juga yang akan kita lakukan. Jadi kalau orang sudah terbiasa mengakses film porno atau melakukan masturbasi misalnya, lalu terus-menerus, dia sulit sekali lepas dari situ. Dan kalau dia melihat lawan jenisnya misalnya, nah yang dia pikirkan adalah persetubuhan. Jadi sudah alat-alat kelamin. Mengapa? Karena dia sudah adiktif. Betul. Nah mestinya kan sebagai pengikut Kristus kan tidak demikian. Sekali lagi, seks itu sangat suci, diciptakan oleh Allah, maka harus juga diarahkan pada hal-hal yang baik. Tidak memanfaatkan orang hanya demi kepuasan nafsunya, kan begitu. Jadi
harusnya begitu, jangan itu. Jadi itu yang saya lihat, Pak Steve. Nah, kalau kasusnya begini, Pastor, gimana nih? Ada seorang putri, putri itu punya pacar dan pacarnya itu sering memaksa untuk melakukan hubungan seks. Padahal si putri itu bilang ini nggak boleh gitu dan dia tidak mau. Tapi kemudian dia merasa akan ditinggalkan oleh si pacarnya itu dan dia takut sekali ditinggalkan karena sangat cinta sama pacarnya itu. Dan si pacarnya itu bilang, kalau kamu memang mencintai saya, buktikan. Nah, cara membuktikannya adalah dengan mau berhubungan seks. Nah, kira-kira gimana nih Pastor sebaiknya sikap si putri itu? Ini sebenarnya bukan cinta, Pak Steve. Nah, bukan cinta ini namanya. jadi Mengapa? Bukan. atas nama cinta saja bukan. ya. Itu. Ini namanya nafsu. Ya. Karena kalau cinta itu berkorban. Bukan justru memanfaatkan. Karena kalau ini kan memanfaatkan. Bahkan menuntut. Itu kan? Untuk memenuhi hasrat seksualnya. Nah, mestinya harus ada pertimbangan dong dari perempuan ini. Mana yang lebih saya pertahankan? Ada prioritas. Yang saya pertahankan adalah saya tidak melakukan dosa. Saya tidak melanggar firman Allah. Saya tidak melanggar ajaran moral gereja. Saya tidak melanggar apa yang baik, apa yang benar. Kalau saya ditinggalkan karena itu, saya yakin Tuhan Allah akan punya rencana lain. Dan saya yakin kalau saya baik, pasti ada pasangan lain yang datang. Harus berani. Harus berani itu ya. Justru begini Pak Steve, kalau sebelum menikah saja sudah dimanfaatkan, apalagi setelah menikah. Kalau hanya itu tujuannya, wah nanti itu bisa bubar itu. Dan saya punya beberapa kasus yang seperti itu. Mereka akhirnya setelah menikah bubar, dan kalau kita ditelusuri sebelum menikah sudah melakukan persetubuhan sebelum menikah. Jadi menikah itu misalnya karena sudah 1 bulan hamil, nggak enak, nggak bertanggung jawab, gitu kan? Memang mereka saling mencintai. Iya, betul. Tetapi belum dewasa. Pernikahan itu terpaksa. Terpaksa itu ya. Bukan soal terpaksa, tapi nggak enak lah. Yang nggak enak kalau nggak menikah. Iya, betul. Nah itu pasti. Iya, jadi inilah juga mungkin yang harus kita pikirkan ya. Baik sebelum menikah maupun setelah menikah, karena di dalam pernikahan itu tidak ada yang namanya mulus-mulus saja. Nggak ada. Justru banyak halangan, tantangan yang harus bisa kita hadapi. Lalu ini saya tambahkan pasti. Di antara pasangan suami istri juga muncul masalah perselingkuhan atau perceraian karena salah paham. Salah paham mengenai perkawinan. Karena ada banyak orang yang mengatakan saya mau menikah demi kebahagiaan. Ya kan? Iya, betul. Seolah-olah benar kan? Betul. Ya, seakan-akan memang begitu kan. Padahal kebahagiaan itu adalah buah dari perjuangan kesetiaan. Kalau yang dicari pertama adalah kebahagiaan, buahnya, bagaimana akarnya dong? Bagaimana batangnya dong? Bagaimana? Kebahagiaan itu buah dari sikap suami memberikan yang terbaik kepada istri, atau sebaliknya, istri kepada suami atau pasangan itu ya. Dan kesetiaan. Jadi mereka yang menjadi suami dan istri juga belum tentu bahagia loh. Bisa penuh perjuangan, bisa menderita mereka demi kebaikan pasangan. Ya, misalnya kalau ada anaknya 5, emangnya santai-santai orang tua, pengorbanannya besar. Belum tentu mereka merasa bahagia dalam arti kesenangan. Iya, betul. Ya mungkin tidak bisa rekreasi, makan enak. Tidak bisa makan enak seperti masyarakat yang lain. Iya, betul. Tapi karena mereka berjuang, karena mereka setia di dalam ikatan perkawinan dan mencari nafkah bagi anak-anak dan bagi keluarga. Nah ini buahnya bahagia anaknya, dan nanti bahagia juga mereka. Anak-anaknya sukses dan sebagainya. Nah itu akhirnya. Jadi itu pasti. Iya, betul. Itu. Iya, betul. Itu kayaknya memang kita harus memutarbalikkan pemahaman kita terhadap perkawinan itu ya. Sama lah seperti para imam juga atau para suster. Kalau yang pertama-tama mereka cari kebahagiaan, waduh sulit. Mengapa? Karena bahagia itu buah dari saya setia di dalam pelayanan saya, setia pada komunitas saya menghargai orang lain, saya menghargai teman sekomunitas saya. Betul. Nah, karena saling menghargai, ya buahnya apa?
bahagia Iya. kita, bisa bercanda bersama-sama. Nah itu pasti itu Iya, Ya, jadi itu. yang kita perjuangkan Itu itu yang adalah justru pengorbanan pengorbanan itu. yang diperjuangkan. Dan itu dilakukan oleh Yesus kan? Iya, betul. Padahal Yesus itu kita ikuti. Iya. Dia datang ke dunia, apakah pertama-tama dia cari kebahagiaan? Bukan. Mewartakan supaya orang bertobat, Iya. mewartakan kerajaan Itu surga, pun masih ditolak banyak orang. ditolak, diludahi, Iya. ditangkap, dipukul, Iya. disalibkan, wafat. Iya. Apakah itu kebahagiaan? Heeh. Enggak. Tetapi dia memiliki kebahagiaan rohani. Ini yang dia bagikan kepada kita, kekuatan itu. Iya. Nah itu pasti. Iya. Terima kasih nih Pastor, hari Ya, ini betul-betul pembicaraan kita menginspirasi. Ya. Mungkin ada closing statement Pastor Nah, terakhir. Pastor, Ya. Paus kita, Paus Fransiskus Heeh. mengatakan begini kurang lebih ya. Ya. Akhir-akhir ini tersebar yang namanya culture atau kultur yang namanya throw away culture. Mhm. Kultur yang suka membuang. Mhm. Pasangannya dia tidak suka, dia buang, dia tinggalkan. Orang tuanya dia tidak suka, dia tinggalkan. Mhm. Tetapi Paus Fransiskus mengatakan, harusnya pengikut Kristus tidak melakukan yang demikian. Pengikut Kristus harus menjadi saksi-saksi. Mhm. Saksi dari iman, saksi dari ajaran, saksi dari kesucian, saksi dari kekudusan. Mhm. Tetapi harus diingat juga oleh Bapak Paus Fransiskus mengatakan, keluarga tidak ada yang sempurna. Mhm. Suami dan istri tidak ada yang sempurna. Mhm. Anak-anak tidak ada yang sempurna. Orang tua tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau di dalam keluarga atau di dalam ikatan perkawinan dibiasakan saling mengampuni, saling memaafkan, keluarga menjadi tempat kehidupan. Tapi sebaliknya, kalau keluarga menjadi tempat kebencian, mencari siapa yang salah, siapa yang benar, keluarga menjadi tempat untuk racun kehidupan yang bisa membunuh kehidupan itu sendiri. Maka Paus kita mengatakan tidak. Mereka yang melangsungkan perkawinan, menjadi orang tua, menjadi anak-anak, harus saling mengampuni. Nah ini bagus sekali, Pak Stef. Bagus sekali. Terima kasih Terima kasih, Pak Stef. Ya, Agustinus. makasih, Pak Stef. Kita nanti mungkin bisa bincang-bincang lagi ya. Ya. Jangan bosan-bosan Pastor. Ya. Baiklah Baik, ya. Sobat Komsos, demikianlah program Bisik kali ini. Kita akan berjumpa kembali dalam program Bisik berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.